Ya, bagaimana kemudian perkembangan terkini terkait penyidikan terduga teroris dan juga ledakan yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara? Sudah bergabung di Metro Siang, ada Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo. Selamat siang Pak Dedi, apa perkembangan penyidikan terhadap Abu Hamzah hingga saat ini? Ya, selamat siang Mas. Perlu saya sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan Abu Hamzah juga penyitaan-penyitaan yang telah dilakukan oleh Densus 88 dari Abu Hamzah sendiri atau AH, bahwa barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan dan juga sebagian tadi jam 8 sudah dilakukan disposal oleh tim Dihandak maupun Densus 88, antara lain 2 buah bom pipa, kemudian ada 4 buah casing tabung pipa LPG ini sebagai bom yang memiliki daya bakar, kemudian 100 kg flash powder, kemudian ada potasium klorat, kemudian ada 2 buah bom tabung pipa, kemudian ada 1 buah bom pipa elbow, dan 4 buah bom yang ditanam di halaman rumah, ini sebagai bom ranjau istilah mereka. Kemudian dari hasil pemeriksaan saudara AH dilakukan pengamanan juga terhadap 1 orang tersangka terorisme atas nama AK atau alias Ameng. Dari tersangka Ameng tersebut juga ya dilakukan beberapa penyitaan barang bukti bom. Ya, antara lain ada 1 buah bom rompi yang berisi 10 buah bom pipa elbow. Kemudian ada 1 buah kardus yang diduga adalah berisi bahan peledak yang saat ini sedang diperiksa oleh laboratorium forensik. Untuk Ameng alias AK sendiri, dia perannya sebagai penyandang dana. Dia memberikan uang sebesar 15 juta kepada saudara AH yang keperluannya adalah untuk memberi bahan-bahan bom. Kemudian juga dilakukan penangkapan juga kepada 1 orang tersangka atas nama ZP alias Ogel. Ya, tersangka ini memiliki peran ikut membantu merakit dan juga membuat perencanaan amalia yang nantinya juga akan dimatangkan rencana tersebut untuk melakukan serangan, ya khususnya terhadap aparat keamanan dan juga markas-markas dari aparat keamanan. Ada tambahan lagi perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Di Riau juga sudah dilakukan penangkapan juga terhadap 1 terduga terorisme atas nama R. HR ini memiliki peran ya juga akan ikut sebagai lone wolf untuk melakukan serangan terhadap aparat keamanan yang ada di wilayah Jakarta. Selain itu juga dia memiliki peran yang cukup unik ya. Dia berperan main di media sosial dengan mengupload Twitter, kemudian Facebooknya dia, hal-hal yang sifatnya propaganda yang langsung mengeling kepada cyber terorisme yang ada di Filipina. Ya. Kemudian ada kelompoknya ini, ada kelompok hack Munasir Cyber. Ya, mereka memberikan atau mengirim foto-foto, gambar-gambar, narasi-narasi terkait menyangkut masalah aktivitas ISIS yang ada di Filipina, kemudian ada di Syria dan beberapa wilayah lainnya. Pak Dedi, mohon maaf saya potong, Ya, apakah dari ketiga tersangka selain Abu Hamzah ini, apakah mereka memang terafiliasi dengan sel-sel tertentu atau yang kemarin juga sempat disinggung adalah ini sel baru lagi dari JAD, dan apakah juga sudah diketahui akan merencanakan amaliyah di mana mereka dan siapa sasarannya selain tadi Anda sebutkan petugas keamanan begitu? Ya, jadi kelompok ini adalah kelompok jaringan Lampung, kemudian Riau dan Sumatera. Ya, kelompok ini model ataupun pola serangannya tetap dia melakukan lone wolf. Meskipun bom yang disiapkan cukup banyak, tapi serangannya itu person to person, satu-satu.
Dan memang yang menjadi target utama adalah aparat keamanan. Kenapa aparat keamanan? Dalam hal ini kepolisian sudah melakukan upaya penegakan hukum terhadap kelompok terorisme yang ada di Indonesia itu selama 20 tahun. Ya, dari pasca kejadian kasus bom Bali pertama sampai dengan terakhir adalah kasus bom bunuh diri yang ada di Surabaya, kita selalu konsisten untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah JAD yang berafiliasi ke ISIS. Jadi polanya masih sama dalam beberapa tahun terakhir, yaitu memang sasarannya ke pihak kepolisian atau pihak keamanan ya. Pak Dedi, kita tahu ada undang-undang anti terorisme yang baru yang ini memberikan keleluasaan, kewenangan lebih besar lagi untuk teman-teman di kepolisian untuk bisa membendung rencana-rencana aksi para jaringan-jaringan teroris ini atau mungkin sel-sel yang selama ini masih dianggap tidur begitu. Apakah ini juga bagian dari rangkaian itu Pak yang sudah dilakukan, yang sudah diakomodir dengan payung hukum yang baru ini? Betul. Jadi dengan adanya Undang-Undang 5 tahun 2015, langkah kepolisian adalah melakukan tindakan preventif strike. Ya, preventif strike itu adalah upaya-upaya secara awal, secara dini yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka untuk memitigasi dan mencegah semaksimal mungkin rencana aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik dilakukan secara kelompok maupun secara perorangan. Pola yang mereka gunakan tahun 2019 ini adalah pola-pola lone wolf atau pola-pola perorangan, seperti itu. Jadi lone wolf atau perorangan ini memang polanya seperti itu sekarang ya. Ini apakah dari hasil intersepsi yang dilakukan oleh Polri dan apakah memang mereka masih ada keterkaitan? Kita tahu MIT juga walaupun sudah ditinggal oleh pemimpinnya JAD, ada Aman Abdurrahman. Ini bagaimana sebenarnya Pak pola-pola sekarang, jaringan-jaringan yang ada saat ini yang terdeteksi oleh Polri? Ya, sekarang itu betul Mas. Jadi kalau misalnya dia menggunakan pola mengelompok, maka peluangnya dia untuk terdeteksi akan jauh lebih mudah. Ya, tapi apabila mereka bergeraknya ya dalam konteks penyerangan itu sendiri-sendiri, maka kekuatan yang dibutuhkan oleh aparat keamanan tentunya cukup banyak untuk memonitor setiap pergerakan mereka. Ya, kalau misalnya mereka berkelompok gitu cukup 2 atau 3 orang bisa memonitor. Tapi kalau misalnya mereka individu per individu, maka cukup banyak energi yang kita butuhkan. Nah, ini merupakan bagian dari strategi mereka. Itu sudah kita mapping dan sudah kita ketahui. Pola-pola seperti itu serta langkah-langkah mitigasi dan antisipasinya pun sudah kita lakukan. Artinya sudah kita persiapkan dalam rangka untuk mengcounter serangan-serangan seperti itu. Ya, selain Lampung, Riau, dan juga wilayah Sumatera, daerah-daerah mana lagi yang harus diwaspadai Pak Dedi? Kita ingat ada Surabaya kemarin, di Bima juga masih ada di wilayah Indonesia Timur. Ya. Betul, Jawa tetap masih prioritas. Ya, pantauan kita harus secara maksimal Jawa. Kemudian untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur juga menjadi fokus. Kemudian untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah itu juga menjadi fokus utama kita juga. Ya, termasuk di antara daerah Nusa Tenggara. Ya, ini kelompok-kelompok mereka masih ada sebagian kecil saja bermain-main di situ. Itu terus kita monitor terus setiap pergerakannya mereka, baik pergerakan secara konvensional maupun pergerakan komunikasi yang dilakukan melalui media sosial. Ya, kemarin juga yang di Lampung ini juga merupakan hasil dari laporan dari keluarga atau warga. Apa imbauan yang bisa diberikan oleh Polri kepada warga untuk bisa lebih sensitif lagi terhadap lingkungan sekitarnya untuk membaca sinyal-sinyal pergerakan dari kelompok-kelompok ini, Pak? Ya, masyarakat kita himbau tetap tenang. Kemudian juga harus mengaktifkan kembali tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, dengan meningkatkan sistem keamanan lingkungan. Ya, dengan peningkatan sistem keamanan lingkungan, masyarakat bisa mendeteksi secara awal ya setiap hal-hal yang mencurigakan yang terjadi di lingkungannya. Apabila ada hal yang terjadi di lingkungannya mencurigakan, maka segera mungkin bisa melaporkan kepada aparat keamanan terdekat. Ya, baik ke kepolisian maupun kepada di sana ada Polsek, ada Koramil, segera mungkin. Ya, aparat kepolisian dan aparat TNI segera mungkin juga melakukan pencegahan dari awal ya sebelum aksi itu terjadi. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi Prasetyo atas waktunya di Metro Siang. Demikian pemirsa, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo.